Silakan duduk. Shalom saudara. Siapa yang puasa hari ini? Wah, luar biasa ya. Oke. Berat apa gampang hari ini? Saya jujur susah hari ini. Jam 3 saya sudah buka tadi ya. Nah, sudah tidak kuat lagi. Ketika saya mempersiapkan firman kok krok. Tidak konsentrasi. Saya bilang ke istri, saya harus makan ini. Karena kalau persiapan saya tidak bisa kalau perut kosong ya. Nah, tapi Bapak Ibu bukan itu yang penting sebenarnya. Yang penting itu adalah bagaimana hati kita itu sungguh-sungguh mendedikasikan ya untuk Tuhan atau didedikasikan untuk Tuhan ya. Nah oleh karena itu jangan takut, masih ada 3 hari lagi ya, yang belum puasa besok masih ada, oke? Nah sekarang kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenung kita. Ya saya yakin ya kita sudah membaca itu atau sudah saya bagikan di grup ya, yaitu Yohanes 13 ya ayat 1 sampai 17. Dengan tema pelayanan dalam kerendahan hati ya, pelayanan dalam kerendahan hati. Pelayanan dalam kerendahan hati. Kalau sudah mendapat, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 sebenarnya ya. Cuma berhubung waktu mungkin kita tidak akan baca semua ya, tapi saya akan mengajak saudara untuk membaca beberapa bagian saja ya, yaitu di dalam ayat yang ke-14, 15 ya, 14 dan 15 ya. Kalau sudah mendapatkan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tadi itu saya sudah merencanakan ya, saya mau bawa baskom dan akan memilih salah satu jemaat untuk dibasuh kakinya. Tapi setelah tak pikir-pikir lagi tidak jadi saya ya. Nanti saja kita buat untuk sesi tertentu ya. Tapi yang menarik adalah saudara, kalau kita berbicara mengenai pelayanan ya, pelayanan dalam kerendahan hati, lalu timbul pertanyaan, lebih enak melayani atau dilayani atau melayani? Dengan mantapnya Kotianto, dilayani ya. Memang kalau kita melihat dalam hidup ini lebih enak dilayani ya. Kenapa? Kayak seperti tadi Anda datang, Anda masih disuruh masak nasi? Tidak ya. Datang sudah terhidang, sudah ditanning ya, kemudian tinggal makan, enak dilayani. Tapi berapa banyak orang yang mau melayani sebaliknya? Ya, artinya dilayani itu sesuatu yang siapapun mau, tapi yang melayani ini umumnya adalah orang-orang yang tertentu ya. Artinya melayani itu identik dengan apa? Bayar harga, rugi. Apalagi? Buang waktu. Terus apa lagi? Melayani identik dengan apa? Capek. Dan bukan itu, melayani juga dikatakan penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Konflik. Ya, dalam melayani penuh dengan konflik ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, mengapa dalam pelayanan gereja mengalami banyak konflik ya? Nah kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru ya. Di dalam zaman para rasul pun dikatakan, dicatat di dalam Lukas 9 ayat 46, di antara mereka itu berdebat ingin menjadi yang terbesar. Ya. Oleh karena itu saudara, makanya kenapa ini menjadi sesuatu yang selalu ada. Lalu timbul pertanyaan, mengapa pelayanan gereja mengalami konflik? Jawabannya adalah karena setiap kita itu Tuhan itu belum beres dengan kita. Kita itu masih dalam proses pengudusan ya. Sehingga yang terjadi adalah dalam pelayanan Tuhan itu sedang membentuk saudara dan saya. Ada amin?
Dulu sebelum Anda pelayanan mungkin karaktermu emosional ya. Setelah pelayanan tambah emosional misalkan ya. Bisa saja, betul? Bisa. Ya. Atau dulu sebelum kita melayani kita emosional, tapi setelah melayani kita mulai bisa mengurangi. Ada yang pernah bersaksi kepada saya, Pak, kalau Tuhan tidak tangkap saya, orang itu, dia bilang waktu itu kami keluar dari rumah makan, terus ada tukang parkir ya, ngomongnya itu agak sengak gitu ya. Dia bilang kalau Tuhan tidak tangkap saya, orang itu sudah tak hajar tadi. Itu manusia saya yang dulu katanya. Oh, saya bilang luar biasa Bapak. Iya, luar biasa beringas maksud saya ya. Artinya dia kalau hidupnya yang lama. Sama, saudara, kalau Tuhan tidak tangkap kita, saya yakin kita itu penuh dengan kelemahan. Ayai mungkin sebelum Tuhan tangkap, sebelum percaya Tuhan, mulutnya ini isinya apa? Oh, isinya gosip tok. Ya, lek ndak gosip itu ndak bisa ngomong misalkan. Tapi setelah percaya Tuhan, mulutnya isinya apa? Ya tetap gosip. Enggak, sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi membicarakan mengenai firman Tuhan atau membicarakan mengenai pelayanan. Kau tidak senyum-senyum. Fitnah itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak banyak diubah oleh Tuhan. Makanya kenapa saudara, pelayanan itu adalah sarana Tuhan membentuk kita dari tinggi hati menjadi rendah hati. Ya, dari orang yang sombong dan angkuh. Saya coba cari tahu ya, rendah hati itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu apa artinya? Artinya adalah rendah hati adalah sifat yang tidak sombong atau angkuh atau tidak menghargai orang lain ya. Jadi katanya begini, kalau orang sombong itu dia akan angkuh dan dia tidak akan menghargai orang lain. Nah, lawannya adalah kerendahan hati begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan itu berarti kira-kira kita pernah sombong enggak? Pasti pernah. Pasti kita pernah dalam hati kita atau dalam tindakan kita menjadi orang yang mulai tinggi hati ya. Nah, karena itu saudara, ada sebuah teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, yaitu apa saudara? Di dalam bagian ini Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, kalau keseluruhan sampai 20 ya, tapi kita batasi sampai 17. Di situ mencatat bagaimana konteksnya adalah bahwa itu adalah momen di mana saat-saat terakhir Yesus itu akan menjalankan jalan salib ya. Dia akan ditangkap dan dikatakan bahwa dia mengadakan sebuah perjamuan ya, perjamuan terakhir, dan Alkitab mencatat bagaimana dalam perjamuan itu Yesus kemudian melakukan sebuah tindakan yang tidak lazim ya, yaitu apa? Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ya. Kalau kita tahu bahwa dalam konteks Timur Tengah membasuh kaki bukanlah sesuatu yang asing ya. Jadi dikatakan bahwa pada zaman dulu kan tidak ada orang pakai sepatu tertutup ya. Semuanya pakai sepatu yang terbuka ya, yaitu kulit yang dijalin begitu ya. Sehingga ketika kalau orang jalan pergi ke rumah, nah biasanya sebagai tamu yang mengundang pasti akan menyediakan budak untuk membasuh kaki. Ya, dan ini biasa dilakukan untuk menghormati tamu yang diundang itu ya. Tadi waktu datang ke gereja basuh kaki enggak? Kalau kita kena orang Yahudi kita sudah enggak boleh. Kenapa? Ini rumah Tuhan loh. Enggak basuh kaki lagi, betul kan? Terus pakai kaos kaki yang sudah seminggu lagi. Misalkan ya. Nah, tapi orang Yahudi dikatakan apa? Mereka menghormati, jangankan bait Allah, rumah orang kalau mau masuk itu harus dibasuh kakinya dulu, dan mereka menyediakan hamba untuk melayani ya. Nah, saudara, biasanya ini dilakukan kalau tidak ada budak, tidak ada hamba, bisa dilakukan oleh yang termuda. Ya, siapa yang termuda di sini? Oh, Pandu. Pandu masih di bawah umur lah, jangan menindas anak-anak ya. Jadi dia akan melakukan itu. Ya, kemudian membasuh dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah saudara, kalau kita melihat
Ini adalah simbol hospitality atau simbol di mana orang tuh menghargai tamu. Jadi kalau saya mengundang Anda ke rumah saya, kalau sampai saya tidak membasuh kaki saudara atau menyuruh budak saya membasuh, berarti sebenarnya saya tidak ingin Anda datang. Dan itu pernah ada kejadian di Alkitab ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa yang melakukan ini intinya adalah dilakukan oleh pihak tuan rumah atau host ya, begitu ya. Nah oleh karena itu saudara ini, lalu kita dapat simpulkan ada dua hal. Yang pertama bahwa pembasuhan kaki ini pasti yang pertama dilakukan oleh hamba, pelayan atau orang yang dianggap paling muda. Dan yang kedua pasti dilakukan oleh pihak tuan rumah atau host ya, atau orang yang mengundang. Dan ini biasa dilakukan bukan oleh tuan rumah itu, tapi oleh pesuruhnya begitu ya. Nah dalam konteks yang demikian kita sudah mengerti bahwa kira-kira membasuh kaki ini penting apa tidak? Penting. Ya. Oleh karena itu saudara, itulah kenapa selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus dikatakan dia kemudian melakukan satu tindakan yang tidak umum ya. Dan saya mengutip seorang penafsir namanya D.A. Carson ya, dia mengatakan bahwa tidak diragukan lagi jika para murid sangat merasa dipermalukan. Waktu Yesus membasuh, kan yang Yesus lakukan ketika di meja perjamuan itu, dia turun ke bawah, dia tanggalkan jubahnya. Ya, kemudian dia mengambil kain dan mengikat di pinggang. Itu semua ada artinya saudara ya. Nah di sini dikatakan bahwa tindakan itu kalau sudah membaca menarik sekali ya. Pasal 13 kalau sudah melihat ya. Ada satu murid bahkan dikatakan ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku. Ini namanya apa? Mandi. Ini mirip dengan orang, saya pernah baksos ya, ketika ada orang kita kasih satu bungkus barang gitu ya. Pertama dia ambil malu-malu, lalu saya katakan Anda boleh ambil lagi, langsung ambil lagi saudara ya. Artinya manusia kecenderungan begitu. Ketika Petrus ini dicuci atau dibasuh kakinya, dia mengatakan, aduh jangan, aku tidak layak ini. Lalu Tuhan bilang kalau tidak dicuci, tidak dibasuh, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Oh kalau gitu sekalian semuanya. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya apa? Dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa di antara banyak murid yang merasa gelisah, tapi ada juga murid yang tanda kutip tidak tahu diri. Nah ini saudara ya, menarik sekali. Tapi yang akan kita bahas bukan ini ya. Yang menarik adalah apa yang Yesus lakukan selanjutnya. Dikatakan di ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maknanya adalah apa yang Yesus praktekkan itu bukan poinnya pada pembasuhan kaki. Poinnya adalah bagaimana dengan hati menyadari bahwa Yesus sedang mempraktekkan apa? Penyangkalan diri. Ya, penyangkalan diri. Saya pernah melihat Paus ya, yang sekarang ini ya, dalam satu pertemuan dia bertemu dengan pemimpin dari Afrika. Anda tahu kan pemimpin orang Afrika? Tentunya warna kulitnya adalah hitam ya. Anda bisa bayangkan orang-orang yang berkulit gelap itu ada 4 orang kalau tidak salah, 4-5 orang. Dia bisa suruh dia buka sepatu, saya tidak tahu tuh kaos kakinya berapa lama ya. Tapi dia suruh buka, lalu dia basuh dan dia cium kakinya. Ya, kalau Anda praktekkan misalnya cium kaki orang, itu harus niat loh ya. Waktu cium itu jangan waktu cium gitu misalkan. Itu penghinaan itu ya. Tapi harus benar-benar mencium. Saya lihat Paus itu dia muntah, oh enggak, dia cium benar-benar. Anda bisa bayangkan. Anda mungkin mengatakan, Bo Ambo, anakku aja enggak pernah tak cium kakinya. Mungkin sudah mengatakan demikian. Apalagi ini orang Afrika. Ya. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, tapi poinnya adalah bukan prakteknya yang ditekankan,
Tapi apakah engkau tahu bahwa waktu engkau melakukan itu atau menyaksikan itu, kita diingatkan bahwa jadi orang Kristen harus apa? Rendah hati. Apa beda rendah hati sama rendah diri? Nah, kalau rendah diri itu apa? Minder, ya. Tapi kalau rendah hati artinya dia itu menempatkan posisinya. Dia sadar diri di hadapan Tuhan. Dia tak boleh sombong. Dia harus merendahkan diri supaya apa? Tuhan itu yang ditinggikan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah indahnya dalam bagian ini. Sehingga apa yang Yesus lakukan? Dia meninggalkan meja perjamuan, dia turun. Dan apa yang Yesus lakukan? Pertama kali dia tanggalkan jubahnya, ya. Dan ini adalah simbol waktu dia menanggalkan jubah, dia tidak lagi memposisikan dirinya sebagai guru. Ya, dia tanggalkan itu, kemudian apa saudara? Dia mengambil kain. Nah, berdasarkan, ya ini ada maknanya ya. Di dalam catatan firman Tuhan itu ada macam-macam ya. Salah satunya adalah catatan di luar firman Tuhan yang namanya midras. Ini adalah catatan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi mencatat ada satu kejadian di dalam Kejadian ya, Kejadian 21 ayat 14. Saudara ingat dah waktu Abraham itu mengusir salah satu budaknya yang bernama siapa? Siapa? Wis aku tak boleh wis. Siapa namanya? Saudara sepupu kita itu loh. Ya? Hagar. Dan dicatat di Midras dikatakan bahwa waktu Abraham mengetahui bahwa Hagar itu hamil, kemudian kemudian dia itu diusir, dan waktu diusir itu dikatakan dia memberikan surat cerai kepadanya. Dan bukan itu saja, dicatat di Midras bahwa dia memberikan sejenis kain syal itu ya, yang mirip dengan apa yang Yesus kenakan di pinggangnya. Sebagai simbol waktu diikatkan, orang akan tahu bahwa orang ini adalah apa? Budak. Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah Yesus menanggalkan jubahnya, kemudian mengambil kain itu, mengikatkan. Fungsinya itu apa? Itu adalah nanti waktu kaki itu dicuci, lalu akan dilap dengan kain itu. Artinya apa saudara? Yesus sedang memerankan atau memberikan satu pesan bahwa ketika engkau melayani Tuhan, tanggalkan semua kesombonganmu, tanggalkan semua gelarmu, tanggalkan semua kekayaanmu, tanggalkan semua apa yang kau dapat. Lalu engkau mau merendahkan diri menjadi seperti budak. Makanya saudara, kalau orang melayani, kalau masih membawa jubahnya, pasti akan muncul konflik. Ya, kalau orang melayani masih jubahnya itu tidak dicopot, ya. Oh aku ini siapa? Oh aku ini siapa? Aku ini siapa? Ah, itu bahaya. Pasti akan ada konflik. Itulah kenapa Yesus memberikan satu teladan, yaitu apa? Dia lepaskan jubahnya. Dia menanggalkan sementara statusnya sebagai guru. Dan dia merendahkan, lalu mengambil rupa sebagai hamba. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa ini sangat penting? Karena kerap kali dalam konsep pelayanan Kristen sekarang mulai bergeser. Ya, makanya kenapa timbul omongan-omongan. Ya, kita pernah mendengar. Tadi saya dikirimi karangan renungannya Pak Beni Solihin, bagus sekali ya yang hari ini ya mengenai pendeta. Saudara pernah dengarkan istilah pendeta ya, PDT. Ya, sampai kemudian diplesetkan di luar sana menjadi apa? Pengusaha di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada yang main cuan-cuanan. Ya, menjadikan domba ini sebagai komoditas yang bisa dicari keuntungan. Kemudian ada omongan mengenai majelis. Saudara pernah dengar singkatannya? Tidak pernah dengar? Oh, tuh. Ngomong majelis langsung gentar semua. Pernah pasti dengar. Majelis, manusia jelmaan iblis. Ini ada yang plesetkan begitu. Waktu saya training majelis di Tulungagung, saya bilang, tahu sebutan majelis? Tahu apa itu? Manusia jelmaan iblis.
Siapa yang majelis? Semua gini. Lah inilah iblis KB tak bilang. Guyon aja begitu. Artinya apa? Pelayan-pelayan itu kemudian muncul plesetan-plesetan. Untuk apa? Mencemooh dan mengingatkan. Jadi di dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh ada cuan-cuanan. Tidak boleh dalam pelayanan Tuhan itu yang merasa lebih superior. Memerintah yang lain. Yang terjadi adalah kemudian dikatakan tidak mengambil rupa sebagai hamba. Ya. Nah, itulah yang Yesus mau tekankan saudara ya. Jadi poin penting dalam bagian ini adalah apa? 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi murid-muridnya harus mau merendahkan hati dan menjadi pelayan bagi orang lain. Oke, sekarang sebagai pengingat, katakan ke sebelahnya, kita harus jadi pelayan dan bukan bos. Silakan. Nah, yang duduk sendiri ingatkan, ojo sombong, ojo memerintah. Ya. Jadi firman itu singkat dan padat. Jadilah pelayan dan bukan bos. Artinya kita dipanggil itu untuk sungguh-sungguh menanggalkan jubah kita. Loh Pak, saya paduan suara kan pakai jubah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apapun yang kau capai di dunia ini, ketika engkau melayani itu ditanggalkan. Ada yang pernah tanya saya, Pak, kenapa pelayanan harus pakai putih hitam? Bebas aja Pak. Saya bilang, wah, orang dulu itu bijak, saya bilang. Ya, Elion ini kan berdiri sudah 80 sekian tahun. Yang menetapkan untuk baju putih hitam itu kan bukan generasi ini, dari dulu ya. Saya rasa orang dulu itu bijak. Kenapa? Karena kalau dibebaskan, nanti misalkan Pauve datang dengan baju kebesarannya. Oh, baju Vesta, yang panjangnya 2 meter ke belakang. Misalkan. Nanti Lausemeing pakai baju kebesarannya. Waktu persembahan itu, dia pakai baju yang ada sayap-sayapnya. Ya. Kemudian Ibu Siani nanti, emasnya segini nanti. Sehingga apa? Jadi ibadah itu jadi apa? Sing lihat yo isin, apalagi Tuhan. Nah makanya saya tuh pikir orang bapak-bapak dulu pemimpin gereja kita tuh very smart. Pakai yo hitam putih, kayak miskin podo wae. Ada yang pernah ngomong saya, Pak kami kok pengurus putih hitam terus kayak tai cecak katanya. Saya bilang ya oke lah nanti minggu tertentu pakai batik. Akhirnya pengurus minggu tertentu boleh bebas. Poin saya adalah saudara, dalam melayani, dalam realitanya memang pasti akan muncul itu. Tapi hati-hati, barang siapa ingin menjadi muridnya harus mau merendahkan hati dan mau menjadi pelayan bagi orang lain. Ya, artinya apa saudara? Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Jadi pelayanan yang Kristus kenalkan adalah pelayanan yang didasarkan dalam kerendahan hati dan bukan kesombongan. Ya, jadi ingat kalau kita mulai merasa angkuh, ingat enggak waktu Daud itu tanpa angin, tanpa ribut, dia memerintahkan untuk menghitung pasukannya. Apa yang dia sudah dapat. Akhirnya Tuhan itu tidak berkenan. Kenapa? Karena niatnya Daud adalah untuk menonjolkan dirinya. Dan ketika itu kemudian Tuhan mengingatkan dan menghukum dia. Artinya apa saudara? Kalau kita melayani sekian puluh tahun dan kita mulai merasa, kok aku lebih dominan ya dalam pelayananku. Kok aku yang selalu dalam pelayanan itu misalkan bukan kehendak Tuhan yang kita kehendaki, tapi kok diriku yang lebih dominan ya. Artinya dalam melayani itu kasarnya kayak suka-suka kita gitu loh. Ya. Sehingga seolah-olah kita bukan Tuhan yang kita dengar, tapi diri kita yang kita dengar. Hati-hati, kalau sudah sampai di situ, berarti kita mulai mengarah kepada kesombongan. Sombong itu bisa 2 macam, yang nampak dan yang tidak nampak. Kira-kira yang lebih banyak sombong yang tidak nampak atau yang nampak? Yang tidak nampak. Contoh paling sederhana, Anda duduk aja begini. Anda lihat sebelahnya, dalam hati, batik elek,
batik wapi. Dalam hati, tidak ada yang tahu. Tuhan tahu enggak? Di lampu merah, mobil berhenti. Lihat ke sebelah. Wah, mobil dalam hati. Lihat mobil kita, Pajero. Ya, lunas tak lunas urusan kedua, tapi Pajero. Ini nih pick up. Kita bisa sombong loh dalam hati. Atau kita berkunjung ke orang, ya. Kita lihat anaknya dalam hati. Wele-ele anaknya. Dalam hati. Bisa enggak? Bisa. Kan who knows? Nah, itu hati-hati, makanya jagalah hati. Jangan sampai kita, ini sama ini kontradiksi. Ya. Ada yang mengatakan, cantik sekali mungkin dalam hatinya. Saya pernah dengar ada seorang ibu-ibu memuji ibu satunya. Kon tambah cantik ya. Padahal ibunya itu usia mau 90 sudah. Kon kok tambah nom ya. Cantik ya. Saya lihat situ, aduh merinding bulu kuduk saya saudara ya. Kenapa? Tidak realistis ya. Meskipun kita memuji, ya ojo sampai terlalu, betul enggak? Nah, jadi artinya bahwa apa? Orang yang tidak tahu nanti lama-lama jadi sombong. Ya, atau ada orang yang mungkin dalam pelayanan itu jelas-jelas dia dalam pelayanan itu dia tidak sungguh-sungguh, tapi kita diam aja, bahkan kita puji. Ketika dia tidak pernah latihan paduan suara, misalkan tiba-tiba tampil dan dia nyanyi fales-fales, lalu turun kita ngomong, apik ya kamu nyanyi tadi. Itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu untuk berarti untuk manusia itu, dan kita mencelakakan orang itu. Jadi kesimpulannya, pelayanan di dalam Kristus itu didasarkan atas kerendahan hati. Artinya apa? Kalau memang kita salah, Tuhan ingatkan kita, bertobatlah. Kalau orang itu kita ingatkan dan dia bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya serahkan dia kepada Tuhan, begitu ya. Jadi itu yang kita mau kejar ya. Dalam pelayanan tidak boleh tinggi hati. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Ya, rata-rata semua kan sudah melayani Tuhan. Bagaimana? Apakah kita sudah melandasi pelayanan kita dengan kerendahan hati, ya? Atau kita lupa bahwa pelayanan itu berbicara mengenai melayani dan bukan dilayani. Saudara, sekarang pilihan itu ada di diri kita, saudara ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai penutup, saudara. Belajar dari Yesus, mau merendahkan hati dan turun untuk melayani dengan kasih. Jadi melayani itu istilah yang dipakai adalah turun. Dari meja perjamuan, tanggalkan jubah, lalu turun. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara khususnya yang belum melayani ya, masih memegang jubahmu dan tidak mau merasa kotor? Ya. Lucu sekali kemarin kami ke panti asuhan beserta anak-anak sekolah minggu. Ada satu anak yang dia itu risih gitu ya, karena terbiasa bersih, dia risih itu menginjak lantai itu ya. Nah, saya baru pertama kali lihat juga ya, artinya dan itu memang bisa terjadi gitu ya, dan bukan salah anaknya ya, memang dia masuk di kondisi yang baru. Nah, cuma saya membayangkan kalau kita tidak terbiasa pelayanan, kita juga akan seperti itu. Risih awalnya ya, dan merasa aneh gitu ya. Jadi anak itu masuk sambil jinjit-jinjit gitu ya, karena tidak mau menginjak gitu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan di hari pertama ini. Adakah kita meniru Yesus? Melayani dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa.